Aksi kejar-kejaran antara tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur dan dua orang begal ini terjadi di ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Polisi telah memperingatkan keduanya untuk berhenti, namun pelaku berupaya kabur dari kejaran petugas. Pelaku justru melawan dengan menggunakan senjata tajam. Keduanya terpaksa ditembak petugas karena berupaya melawan polisi saat akan ditangkap. Berdasarkan keterangan saksi, kedua pelaku beraksi secara beramai-ramai dengan menggunakan belasan sepeda motor. Mereka merampas telepon seluler milik korban dan mengancam dengan senjata tajam berukuran besar bila korban melawan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Heri Purnomo menegaskan, polisi tak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku kejahatan yang masih nekat melakukan aksi kriminal terutama pada masa pandemi COVID-19. Pelaku ini sempat berpapasan dengan tim Raja Wali sehingga dilakukan pengejaran. Namun pada saat tim Raja Wali berusaha untuk menghentikan, pelaku berusaha melawan dengan melempar parang kepada tim Raja Wali tersebut. Kemudian oleh tim Raja Wali diberikan peringatan dan diberikan tindakan tegas terukur. Gangguan keamanan dan apalagi aksi kriminal tentu sangat disayangkan saat pandemi virus corona melanda negeri ini. Seharusnya sesama anak bangsa bersatu dan saling membantu agar wabah corona mereda, bukan menambah aksi kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui lebih jauh soal pengungkapan komplotan begal telepon seluler yang baru dibekuk dan juga penanganan gangguan keamanan di Jakarta Timur, sore ini kita sudah bersama dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Ari Ardian, melalui sambungan Skype. Selamat sore, Pak Ari. Selamat sore, Mas. Pak Ari, dua anggota begal ini ditangkap, salah satunya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Jadi sebetulnya ada berapa total anggota komplotan begal yang beraksi pada minggu dini hari kemarin, Pak Ari? Ya, jadi mereka sebetulnya ada sekitar 20 orang dengan menggunakan 10 unit kendaraan motor. Jadi mereka ini geng dari Bekasi yang menamakan diri kelompok original 2862, bergabung dengan anak-anak dari Cakung. Ya, mereka mencari lawan untuk melakukan tawuran. Tapi memang biasanya setelah melaksanakan tawuran, mereka juga menyasar masyarakat yang biasanya menggunakan atau memiliki barang-barang berharga dan melakukan perampasan terhadap masyarakat. Nah, saat itu ada 3 orang korban sedang berjalan, langsung dirampas oleh kelompok mereka. Ya. Dan pada saat salah satu korban melawan, korban ditendang dan tersungkur. Ya. Setelah kita mendapatkan laporan dari masyarakat, ya, khususnya tim Raja Wali yang memang setiap malam melakukan patroli, langsung melakukan pengejaran. Ya, dan terjadi aksi kejar-kejaran seperti yang terlihat di media massa yang sempat viral kemarin di media sosial. Iya. Polisi mencoba memberikan tembakan peringatan, namun tidak diindahkan. Tersangka terus malah menambah kecepatan sepeda motornya, sehingga polisi melakukan tindakan tegas terukur. Baik. Pak Ari, lalu bagaimana dengan 18 orang lain yang dalam pengejaran? Apakah sudah diketahui identitas mereka? Ya, ini sedang kita dalami, sedang kita periksa pada saat itu siapa saja yang bergabung pada pagi hari itu. Ya, nah, kita sudah punya nama-nama kelompoknya dan sedang kita lakukan pengejaran. Pak Ari, barang bukti apa saja yang diperoleh oleh kepolisian sejauh ini? Ya, sejauh ini ada senjata tajam berupa celurit, ada juga handphone hasil rampasannya. Ya. Handphone, senjata tajam masih dibawa, ternyata ini sangat membahayakan di tengah kondisi jalanan juga yang sepi. Keterangan sementara yang diperoleh dari satu orang tersangka yang sudah diamankan ini, Pak Ari, mereka kerap beraksi di wilayah mana saja? Apakah Jakarta Timur dan juga Bekasi atau tersebar ke seluruh Jakarta? Ya, jadi untuk TKP-nya mereka memang random, ya, karena memang kebiasaan mereka mencari lawan itu dengan menggunakan Instagram, media sosial. Ya, nanti
ada lawan-lawan geng yang lain, nah mereka janjian di satu tempat untuk melakukan tawuran. Setelah melakukan tawuran, biasanya kembali mereka mencari korban. Ya. Nah, jadi tempatnya sendiri mereka random sesuai dengan kesepakatan antar kelompok tersebut. Baik, ini sangat disayangkan Pak Ari tentu di tengah pandemi corona yang terjadi di Indonesia. Jakarta juga jalan-jalan tentu saat ini sepi, ini membahayakan. Bagaimana peningkatan patroli keamanan dilakukan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Timur, Pak Ari? Ya, sebetulnya menyikapi situasi ini, Bapak Kapolri sudah mengeluarkan surat telegram ya nomor 1238 di bulan April ya terkait dengan masalah operasi Amanusa ya di mana beliau memerintahkan kita untuk antisipasi dengan mengutamakan preventif dan preemptif dalam mencegah atau menurunkan potensi gangguan keamanan. Yang pertama, kita sebetulnya sudah melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan kejadian kriminalitas. Ya. Yang kedua, kita melakukan pengamanan dan patroli di titik-titik rawan tersebut. Ya. Berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan dari tren kejahatan yang terjadi. Ya, di mana khususnya Jakarta Timur ini kita sudah pelajari dari modus operandi, dari locus delicti dan tempus delicti. Jam-jam rawan itu ada di jam 1 sampai dengan jam 5 pagi. Sehingga dini kita hari fokuskan, ya dini hari. Sehingga memang 2 minggu terakhir ini kita fokuskan untuk patroli di jam rawan tersebut. Baik. Ya. Selain Dan Pak Ari, selain kejahatan jalanan, apalagi yang harus diwaspadai oleh masyarakat dengan kondisi seperti yang terjadi saat ini, Pak Ari? Ya, dari kasus-kasus yang ada terjadi sekarang ini, ya selain tadi ada kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, ataupun tawuran antar geng ini, juga sekarang trennya yang agak sedikit meningkat adalah kasus penipuan terkait dengan pembelian alat kesehatan seperti masker dan lain-lainnya, hand sanitizer dan lain-lain. Baik, dengan meningkatnya kejahatan termasuk kejahatan jalanan juga penipuan, apa sih yang perlu masyarakat ketahui? Imbauan seperti apa yang ingin disampaikan oleh kepolisian kepada masyarakat? Ya, tentunya tadi kan sudah kita petakan, kita menghimbau masyarakat untuk tetap waspada, berhati-hati, khususnya di jam-jam rawan. Apabila memang tidak terlalu perlu untuk keluar, nongkrong-nongkrong, sekedar jalan-jalan, saya rasa bisa dihindari, ya, supaya tidak menjadi korban kriminalitas. Terus juga terkait dengan masalah penipuan, tentunya apabila kita akan membeli dengan melalui online, ya, harus dipastikan bahwa sumbernya itu memang betul-betul terpercaya sehingga kita tidak menjadi korban penipuan. Dan artinya setiap hari juga kepolisian Polres Metro Jakarta Timur akan melakukan patroli di wilayah hukum Jakarta Timur, terutama di jam-jam malam, Pak Ari. Ya, betul. Jadi tadi malam Minggu, malam Sabtu, ya, ratusan polisi, ya, baik Polres maupun Polsek jajaran kita terjunkan di seluruh titik-titik rawan di wilayah Jakarta Timur. Dan terbukti dalam 1 minggu sudah banyak kasus yang kita ungkap, baik pencurian Alfamart, baik tawuran, perampasan handphone, ya, sudah banyak yang kita amankan. Baik, apakah ada tim khusus juga Pak Ari yang diterjunkan untuk pengamanan wilayah hukum Jakarta Timur, terutama juga bagaimana tim yang diterjunkan kepada wilayah permukiman warga? Ya, jadi memang titik-titik rawan selain permukiman warga, tempat-tempat sentra ekonomi, ya kita sudah petakan betul dan sudah kita tempatkan personil di titik-titik rawan. Dan tentunya kita juga tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas terukur, ya, buat para pelaku tentunya, khususnya yang dapat membahayakan nyawa orang lain. Ya. Dan dari beberapa kasus sudah kita ambil tindakan tegas. Baik, tentunya dibutuhkan juga peran serta masyarakat menjaga lingkungan, keamanan lingkungan agar mendukung langkah Polri menciptakan situasi yang kondusif, Pak Ari, ya? Ya, betul. Jadi kita juga, hubungan kita sudah sangat baik dengan para ulama, dengan para ketua-ketua organisasi masyarakat. Ya, kita terus berkomunikasi untuk sama-sama mereka mengamankan wilayah atau daerahnya masing-masing secara swadaya Jakarta. Baik, terima kasih Kombes Ari Ardian, Kapolres Metro Jakarta Timur telah bergabung bersama Kompas Petang hari ini. Terima kasih Pak Ari.